Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Ibu yakin anak-anak ibu semuanya sehat? Ya? Iya. Lanjut kita hari ini kita akan memperdalam pembelajaran melalui komik yang ibu buat, yaitu mengenai pengaruh negatif penggunaan iptek dalam kehidupan bernegara. Kalau minggu lalu kita mempelajari mengenai pengaruh positif, sekarang pengaruh negatifnya. Berikut akan Ibu share komiknya. Nah, jadi yang pertama pengaruh negatif iptek itu di bidang politik anak-anak. Nah, sekarang silakan baca dulu, semuanya baca dan nikmati gambarnya. Iya, silakan. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ya, Ibu pandu ya. Jadi di bidang politik ya, Nak, pengaruh negatif iptek itu akhirnya menimbulkan keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain ya, Nak. Kenapa? Karena era keterbukaan tadi mengakibatkan adanya pemikiran bahwa ada ideologi yang lebih bebas dalam kehidupan sehingga lebih menjamin kehidupan. Terus juga pengaruh negatif berikutnya di bidang politik ya Nak ya, timbulnya nilai-nilai keterbukaan, kebebasan dan demokrasi yang disalahartikan. Ini suka menimbulkan keresahan. Dan berikutnya terjadinya tindakan-tindakan anarki ya sebagai reaksi kadang-kadang terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka atau tidak demokratis. Terus yang lebih serem lagi ya, adanya gerakan radikalisme dan terorisme. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ya. Selanjutnya, pengaruh negatif iptek di bidang ekonomi. Ya. Coba Aulia tolong dibaca dulu Nak. Pertama, pengaruh negatif di bidang ekonomi apa Nak? Ini Bu, yang pertama itu Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar karena adanya perdagangan bebas. Betul sekali, Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar karena adanya perdagangan bebas. Akibatnya kita harus meningkatkan mutu dari produk dalam negeri agar mampu bersaing. Ya, Tia, lanjutkan Tia. Ya, Nak. Terus itu adanya mudahnya penanaman modal asing sehingga dikhawatirkan perekonomian kita akan dikuasai oleh negara asing. Bu. Iya, kalau penanaman modal asing is okay saja, tetapi jika penanaman modal asing sudah terlalu, khawatirnya perekonomian kita akan dikuasai asing. Tapi semoga dijauhkan ya. Iya, Fajri, silakan Fajri. Terus timbulnya kesenjangan sosial karena persaingan bebas. Pelaku ekonomi kecil kalah bersaing dengan kelompok bermodal yang besar, Bu. Betul sekali. Jadi pengaruh negatif yang berikutnya adalah akhirnya timbulnya kesenjangan sosial dalam pengertian persaingan bebas mematikan potensi kreasi ekonomi kecil karena kelompok yang bermodal besar itu akan mampu mengimbasnya. Dan selanjutnya silakan Mutia. Koperasi-koperasi dan penyerapan tenaga kerja padat karya semakin berkurang. Betul sekali, akibatnya koperasi yang merupakan bentuk terkecil dari unit ekonomi di Indonesia yang membangun semangat kekeluargaan akhirnya menjadi mati dan yang sangat menyedihkan karena koperasi banyak menyerap tenaga kerja, akibatnya tenaga kerja padat karya semakin berkurang penggunaannya. Dan yang terakhir di bidang ekonomi ya, dan yang sangat kita perlu takutkan, dikhawatirkan, pemerintah akhirnya hanya sebagai regulator saja atau penyusun kebijakan. Sementara ekonomi atau mekanisme ekonomi akhirnya ditentukan oleh pasar. Dan ini yang sangat kita khawatirkan anak-anak ya. Berikut kita lihat pengaruh negatif iptek di bidang sosial budaya. Iya. Abi, silakan Abi. Poin pertama, pengaruh negatif di bidang sosial budaya apa, Nak?
Munculnya sifat hedonisme, Iya, apa itu hedonisme? menganggap kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tertinggi. Iya, atau ya kehidupannya apa namanya glamor, tetapi dia hanya ingin menikmati hidup senikmat-nikmatnya. Hedon perlu dihindarkan. Kenapa? Karena hedonisme apa namanya melupakan kehidupan yang akan datang. Lanjut, Adrika, bagaimana tambah berikutnya, Nak? Yang kedua itu ada munculnya gaya hidup yang konsumtif. Maksudnya apa itu, Adrika? Gaya hidup yang berpoya-poya dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri misalnya akibat perkembangan iptek yang terlalu maju. Jadi poya-poya itu dalam pengertian suka belanja begitu ya, dan branded begitu. Oke. Lanjut, Nak. Iya, Amanullah, coba lihat apa lagi, Nak? Pengaruh negatif berikutnya di bidang sosial budaya. Kita jadi individualisme atau mementingkan diri sendiri, Bu. Iya, apalagi karena sudah pegang gadget sehingga kita akhirnya apa namanya asik sendiri dan komunikasi menjadi tidak apa namanya komunikasi sosial menjadi tidak terlaksana atau berjalan lancar. Lanjut apa namanya nih, Nak? Siapa lagi? Yasmin? Yasmin kenapa nih pakai baju apa mereka, Yasmin? Pakai baju metal, Bu, yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kenapa? Itu berarti menunjukkan gejala apa, Nak? Westernisasi. Ya, westernization, ya westernisasi. Padahal yang baik itu tidak mesti yang kebarat-baratan. Berikutnya, iya, Farhan, silakan Farhan. Terus semangat gotong royong memudar. Semangat gotong royong semakin memudar, apalagi kepedulian dan solidaritas. Mengapa? Karena orang tadi ya cenderung individualis, ya, Nak, ya. Iya. Dan yang paling menyedihkan lagi kalau akhirnya yang poin terakhir ini, Nak, di mana akhirnya lunturnya nilai-nilai keagamaan. Kalau nilai-nilai keagamaan sudah luntur, pastinya ya kehidupan akan menjadi timpang. Berikutnya, pengaruh negatif di bidang hankam. Ya, pengaruh negatif di bidang hankam ini coba kita lihat bersama. Iya, Daren, apa saja, Nak, di bidang hankam, Nak? Yang pertama yaitu timbulnya ancaman atau adanya tindakan anarkis dari kelompok masyarakat. Iya, jadi ini di bidang pertahanan dan keamanan ini, Nak, kalau misalnya ada tindakan-tindakan anarkis yang membabi buta dalam pengertian kalau maksudnya tidak apa namanya kesampaian lalu mengadakan semacam tindakan-tindakan yang apa namanya ini melawan hukum, ini akhirnya kadang-kadang merujuk kepada juga apa penilaian kepada mata dunia bahwa kita menjadi negara yang tidak aman seperti itu. Iya. Iya, berikutnya Dimas. Dimas, pengaruh negatif berikutnya, Nak? Kondisi tidak aman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ya, kenapa kondisinya tidak aman? Kenapa, Nak? Karena terus-terusan suka demo. Ini foto siapa? Ini foto apa nih, Nak? Foto orang demo ya. Sedikit-sedikit demo ya. Akibatnya dari demo tadi kondisi menjadi tidak aman, menjadi resah sehingga stabilitas nasional terganggu. Berikutnya, siapa lagi? Iya. Siapa lagi, Nak, yang belum Ibu sebut? Dwi. Coba Dwi Najwa. Nih, kenapa berikutnya pengaruh negatif di bidang hankamnya, Nak? Halo, Dwi. Kondisi berimbas juga pada peran masyarakat yang makin berkurang dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Iya, kalau dulu kan ada apa namanya sistem keamanan lingkungan, masyarakat bergilir jaga keamanan. Sekarang yang suka menjaga keamanan lingkungan suka diupahkan seperti itu ya, sehingga ini menipisnya kesadaran untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ya keamanan lingkungan sekitar. Nah, itulah tadi, Nak, ya pengaruh-pengaruh negatif di bidang hankam. Akhirnya selesai materi mengenai pengaruh negatif iptek di berbagai bidang. Sekarang Ibu akan mencoba untuk mengevaluasi, ya. Ibu mau kalian mencari hal apa yang paling ditakutkan dari pengaruh negatif iptek di berbagai bidang ini.
Ya, contoh misalnya Aulia silakan dari bidang politik mana hal yang sangat Aulia takutkan? Ya, Nak? Ini Bu, yang adanya keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Iya, itu yang ditakutkan ya. Kenapa? Karena kalau ideologi Pancasila yang merupakan warisan dan merupakan nilai-nilai luhur yang sudah merupakan kesepakatan nasional dan menjadi dasar negara ingin digantikan, itu menjadi sesuatu yang sangat fatal. Terima kasih. Sekarang siapa yang bisa menjawab? Di bidang ekonomi, pengaruh negatif apa yang sangat kita khawatirkan, Nak? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya. Mudahnya penanaman modal asing. Iya, kenapa Nak mudahnya penanaman modal asing, kenapa? Karena nanti takutnya kayak yang di PT Freeport itu malah dijadikan untuk asing, bukan untuk Indonesia. Ya, jadi penanaman modal asing ini dikhawatirkan perekonomian kita akan dikuasai asing dalam pengertian silakan penanaman modal asing, tetapi MOU-nya itu harus menguntungkan negara kita karena kita yang punya negara seperti itu ya. Iya, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak merdeka di negara sendiri. Berikutnya di bidang sosial budaya, siapa yang ingin menjawab keresahan apa yang paling kita takutkan di sini, Nak? Dari pengaruh iptek tersebut. Ayo, Nak. Siapa yang mau menjawab? Iya. Tia, keresahan apa Tia yang sangat dikhawatirkan oleh Tia di bidang sosial budaya, Nak? Kalau Tia tuh takutnya muncul gejala westernisasi ini Bu, soalnya kan kalau kita terlalu mengikuti gaya-gaya barat, takutnya nilai-nilai keagamaan di diri kita tuh bisa berkurang gitu. Oh, begitu ya. Betul sekali. Jadi gejala-gejala westernisasi ini Tia mengkhawatirkannya kalau kita bergaya kebarat-baratan akibatnya akan melunturkan nilai-nilai keagamaan seperti itu. Iya. Westernization ya, padahal globalization itu tidak mesti westernization karena kalau yang dari timur pun baik, kenapa tidak kita ambil seperti itu. Terima kasih Tia, baik sekali. Lanjut di bidang Hankam, Nak. Kekhawatiran apa yang sangat kalian takutkan? Silakan. Amanullah takut apa, Nak, di sini, Nak? Yang mana yang sangat Amanullah khawatirkan? Yang ini Bu, timbulnya tindakan anarkis Bu dari sekelompok masyarakat. Itu kan bisa memecah persatuan kita sendiri gitu. Betul sekali Aman. Dari tindakan anarkis ini akibatnya kondisi tidak aman sehingga satu sama lain saling bentrok dan akhirnya mengganggu keamanan atau stabilitas nasional. Terima kasih anak-anak. Akhirnya pembelajaran kita hari ini mengenai pengaruh negatif iptek di berbagai bidang sudah selesai. Iya. Ibu harapkan minggu depan kita akan ketemu. Silakan baca mengenai sikap selektif terhadap berbagai pengaruh negatif iptek ya. Cukup sampai di sini. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.